Halo semua, perkenalkan Oke, jadi untuk penerapannya pada UU 17 itu pertama saya menjelaskan dulu apa itu route. Jadi route itu adalah jalur yang membantu kita melacak pergerakan barang dari titik pembelian ke inventaris dan dari inventaris ke titik pengiriman. Artinya rute adalah berbagai cara yang kita gunakan untuk membeli atau menjual suatu produk barang. Ketika menggunakan istilah inventaris, kita bisa mengatakan bahwa rute adalah kelompok aturan dorong atau aturan tarik gitu ya. Oke, jadi untuk tahapannya sendiri di sini, kita tadi melanjutkan pembuatan location sama warehouse gitu ya. Jadi masih ada di modul inventory ini, saya ulangin lagi aja. Jadi login ke warehouse Wara sebagai administrator dari modul inventory, terus kita ke modul inventory dan di sini kita, ke warehouse gitu ya. Nah, di masing-masing warehouse sendiri, yang pertama ada di raw material, ini saya bikin dia receive good in input dan stoknya 2 steps, ini one step, terus sama dia buy to resupply gitu ya. Saya juga ingin, mention bahwa tadi sempat ada masalah bahwa buy to resupply itu tidak ada, itu, harus ada modul lagi ada aplikasi yang diaktifkan lagi yaitu, aplikasi dari purchase sendiri. Oke. Terus habis itu work in process ini saya buat, 2 steps, ini juga outgoing shipment-nya dari 2 step dan ini untuk, manufacture to supply dan manufacture ini saya buat pick, components dan manufacture 2 steps. Nah untuk finished good ini, resupply-nya nggak usah ada karena ini udah barang jadi dan ini hanya directly yang one step aja. Yang spare part sama kayak raw material aja gitu ya, dan yang ATK juga sama kayak raw materials dan spare part. Oke, nah, setelah itu, eee, kita pergi ke products dan klik ke yang finished good gitu. Nah di finished good ini can be sold-nya aja yang dicentangin karena produk jadi ini cuman bisa dijual doang tapi nggak bisa dibeli gitu karena ini adalah produk dari perusahaan PT Kita Manufaktur gitu. Nah habis itu ke tabs inventory dan di sini di roots, kita bisa ngeset nih dia mau rute yang apa. Di sini saya buatnya di sini dia buy sama manufacturer gitu dan untuk kalau mau melihat tampilan dari route kita bisa ke view, diagram, terus kita masukin aja, mmm, warehouse-warehouse yang berhubungan, working in process, finish good, terus kita klik overview dan di sini terlihat gitu ya. Ada receipt, terus ada manufacturing, delivery order, dan sampai nantinya lagi, di delivery order kalau misalkan udah jadi gitu ya dari si finished good itu. Nah di sini ada warehouse dan location-nya gitu. Oke selanjutnya di sini, saya juga ingin bilang kalau misalkan, kita juga bisa gitu, membuat route custom gitu ya. Contohnya ada di sini gitu ya, di sini ada 2 aturan gitu ya, push sama pull itu. Jadi kalau pull rules itu, ketika ada permintaan untuk beberapa produk yang memicu pengadaan atau pengiriman barang. Ini berarti ketika permintaan untuk suatu produk muncul, sistem akan mengambil tindakan untuk memesan untuk mengeluarkan produk tersebut dari lokasi, gitu. Kalau misalkan push itu dipicu kalau ada kedatangan produk di lokasi tertentu. Jadi kalau produk tiba di suatu lokasi, sistem akan mengambil tindakan untuk mengirim atau memindahkan produk itu. Oke, dan untuk kalau bikin custom-nya sendiri di sini ada step-nya, sebentar, custom, nah ini. Jadi ini kita tinggal langsung aja ke inventory, configuration, sama routes gitu ya. Jadi ke configuration, routes, terus di sini kita bisa klik new gitu ya. Nama route-nya apa, terus abis itu kayak action-nya apa nih, namanya misalkan di sini saya coba dulu aja ya tes, terus kayak action-nya nih mau push to pull atau pull and push, operation type-nya apa, dan source location-nya apa gitu ya, terus dia bakal destinasinya tuh apa gitu. Oke, ini juga bisa kita lihat ya contohnya nih, misalkan tadi kita yang spare part gitu ya, di sini action-nya pull and push, nanti dia dari spare part yang input, nanti dia bakal ke spare part yang stock, gitu. Sekian penjelasan saya mengenai cara pembuatan routes pada modul manufacturing, semoga bermanfaat.